Halo semuanya, perkenalkan saya Safila ini dari program studi akuntansi UPBJJ Jakarta. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang topik yang menurut saya penting banget untuk kita sebagai generasi muda, yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Nah, khususnya saya akan fokus pada topik kedua, yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Kita tahu Pancasila itu dibentuk dari proses sejarah yang panjang. Bisa dibilang Pancasila itu warisan dari masa lalu untuk arah masa depan bangsa kita. Lewat nilai-nilainya, jutaan rakyat Indonesia bisa bersatu dalam semangat kebersamaan dan cita-cita yang sama. Jadi Pancasila itu nggak muncul begitu aja ya, prosesnya panjang banget. Mulai dari sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, sampai akhirnya disahkan dalam Undang-Undang 1945. Para pendiri bangsa waktu itu benar-benar berjuang buat nyari dasar negara yang bisa menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari situ kita bisa belajar bahwa semangat persatuan, dialog, dan saling menghargai perbedaan itu penting banget buat keutuhan bangsa. Mereka sadar bahwa keberagaman bukan penghalang, tapi justru kekuatan kita sebagai bangsa. Kalau kita lihat dari sejarahnya, penerapan Pancasila juga berubah-ubah sesuai zamannya. Di awal masa kemerdekaan, Pancasila jadi semangat buat mempertahankan kemerdekaan. Di masa RIS, Indonesia sempat pakai sistem federal, tapi akhirnya balik lagi ke NKRI karena semangat kesatuannya kuat banget. Lalu di masa demokrasi terpimpin, Pancasila dijadikan dasar ideologi lewat Manipul Usdek. Di era Orde Baru, muncul program penataran P4 buat menanamkan nilai-nilai Pancasila ke masyarakat. Tujuannya bagus, tapi sayangnya kadang jadi sekedar formalitas aja. Dan di masa reformasi sampai sekarang, nilai-nilai Pancasila mulai dihidupkan lagi lewat pendidikan karakter dan kesadaran demokrasi. Dari perjalanan itu, kita bisa lihat Pancasila selalu jadi pegangan bangsa meskipun cara penerapannya beda-beda di setiap masa. Nah, sekarang tugas kita sebagai generasi muda adalah ngelanjutin semangat Pancasila di zaman yang serba digital ini. Kita hidup di era di mana informasi gampang banget nyebar dan perbedaan pendapat bisa muncul di mana aja lewat media sosial. Makanya nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial tetap relevan banget buat kita. Kita perlu belajar buat terbuka, menghargai perbedaan, dan berpikir untuk kepentingan bersama, bukan cuma buat diri sendiri. Kalau itu bisa kita terapkan, berarti kita udah ikut jadi agen perubahan positif yang menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya teman-teman, Pancasila bukan cuma untuk dihafal, tapi untuk dihidupkan. Pancasila bukan cuma warisan masa lalu, tapi juga panduan buat masa depan yang lebih adil dan bermartabat. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, kayak saling bantu teman, jujur, menghargai perbedaan, dan beretika di media sosial. Hal-hal sederhana itu yang sebenarnya bikin nilai Pancasila tetap hidup di generasi kita. Terima kasih udah dengerin, semoga kita semua bisa terus ngejaga dan ngelanjutin semangat Pancasila bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat tindakan nyata setiap hari. Terima kasih.